Baik, perhatikan bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kitab yang kita bahas, kitab Al-Qawaidul Arba'. Dan kemarin kita masuk dalam muqaddimah. Dan sekarang kita masuk pada perkataan pengarang. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Berkata pengarang, semoga Allah merahmati beliau. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. I'lam, ketahuilah. Dan ini kebiasaan pengarang di semua karya-karya beliau, itu selalu memukaddimahi dalam ucapannya dengan mencantumkan fi'lul amr. I'lam, ketahuilah. Dan kalimat i'lam ini adalah kalimat tanbih, kalimat peringatan bahwa apa yang akan disampaikan oleh pengarang setelahnya pasti kalimat-kalimat yang penting untuk disimak. Arsyadakallahu li ta'atihi. Arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini masih tergambar bagaimana kasih sayang pengarang kepada kita dengan mendoakan agar kita tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harusnya seorang muslim begitu. Harus senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, annal hanifiyata millata Ibrahim. Annal hanifiyah, bahwasanya al-hanifiyah, agama yang lurus, agama yang berada di atas tauhid, adalah millata Ibrahim. Itulah agama Ibrahim. Di sini ada faedah bahwa kenapa Nabi SAW menyebut-nyebut agama Ibrahim dan juga memerintahkan kita untuk mengikuti agama Ibrahim. Padahal Nabi itu bukan hanya Ibrahim saja. Di sana ada Ishak, ada Ya'qub, ada Saleh, ada Syu'aib, ada Nuh, ada Idris, dan banyak para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Tapi tidak ada seorang nabi pun yang diperintahkan Allah untuk mengikuti agama mereka kecuali Ibrahim. Apa hikmah dibalik kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim? Ma'asyiral muslim, para santri ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, kita tahu bahwa Ibrahim itu adalah Abul Anbiya. Dia adalah bapak seluruh para nabi. Ibrahim itu bapaknya seluruh para nabi. Karena setelah diutusnya Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadi seorang nabi dan rasul, bahkan dinobatkan satu di antara 5 ulul azmi minar rusul. Maka nabi-nabi setelahnya, nabi-nabi setelah Ibrahim itu nasabnya semua dari jalur Ibrahim. Tidak ada nabi yang keluar nasabnya di luar dari jalur Ibrahim setelah Ibrahim diutus. Jadi Ibrahim itu punya 2 jalur kenabian dari keturunannya. Pertama dari jalur Ishak. Ishak ini punya putra namanya Ya'qub.
Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Jadi turunan Yakub itu disebut Bani Israel. Dari Bani Israel inilah banyak nabi yang diutus. Yang kedua dari jalur Ismail. Ismail, tidak ada nabi yang diutus dari jalur Ismail kecuali satu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwa karena seluruh para nabi dan rasul setelah Ibrahim jalurnya nasabnya kembali kepada Ibrahim, maka disematkanlah kepada Ibrahim kalimat Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Berarti agama yang dibawa oleh nabi-nabi setelah Ibrahim semuanya adalah mengusung agama Ibrahim. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ini juga mengusung agama Ibrahim. Apa agama Ibrahim? At-tauhid, sama-sama mendakwahkan tauhid. Makanya dia juga disebut pelopor tauhid. Ya. Kalau antum bicara soal kisah Nabi Ibrahim dalam sejarah yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim, hampir semua sejarah Ibrahim sejak kecil sampai dia tua itu cerita tentang perjuangan membela tauhid. Mulai dari menghancurkan patung-patung Namrud sampai akhirnya terjadi pembakaran terhadap Ibrahim. Kemudian ditampakkan mukjizat Ibrahim tidak terbakar. Sampai akhirnya mendatangi para penyembah matahari, bulan dan bintang, kemudian membatalkan sesembahannya. Sampai melakukan pengorbanan yang tidak terpikir siapapun seorang ayah menyembelih putranya. Semata-mata karena menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi menunjukkan bahwa Ibrahim itu pelopor tauhid. Dan agama yang dibawa Rasul kita juga agama tauhid. Makanya kemudian kita disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim. Bahkan terang-terangan Nabi SAW itu mengatakan kepada umatnya agar kita mengikuti agama Ibrahim pada zikir pagi dan petang. Bahkan pada salat-salat kita ketika tasyahud, kita bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apalagi posisi Ibrahim itu satu-satunya yang disebut dengan Khalil. Khalil itu kekasih Allah. Satu-satunya yang disebut Khalilur Rahman, kekasih Allah adalah Ibrahim. Walaupun Nabi sendiri disebut Khalil juga. Tapi nama yang disematkan Khalil itu kepada Ibrahim. Sama dengan Kalimur Rahman. Nabi yang berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara disematkan kepada Nabi Musa. Padahal yang berdialog tanpa perantara itu 3 nabi. Pertama Nabi Adam di sorga, yang kedua Nabi Musa di Bukit Saina, dan Nabi kita pada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Nabi yang pernah bicara langsung dengan Allah itu 3 nabi. Adam, Musa, kemudian Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi yang disematkan Kalimur Rahman, Nabi yang berdialog dengan Allah tanpa perantara, berhadap-hadapan secara langsung, adalah Nabi Musa. Nah, sama juga dengan kalimat Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu lebih disematkan kepada Ibrahim, padahal Rasul kita juga disebut Al-Khalil. Apalagi bangsa Arab sendiri itu nasabnya sampai kepada jalur Ibrahim. Makanya di sini pengarang rahimahullahu taala mengatakan annal hanifiyah. Hanifiyah itu artinya seseorang yang berpaling dari kesyirikan dan menghadap tauhid, itu disebut hanif namanya. Orang yang berpaling dari kesyirikan kemudian menghadap tauhid, dalam bahasa Arabnya disebut al-hanif. Lah hanif ini adalah millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Kemudian kata pengarang di sini, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwa agama Ibrahim adalah agama di mana engkau beribadah kepada Allah, an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah wahdahu semata-mata
hanya untuk kepada dia, mukhlisan dengan penuh keikhlasan lahu kepada Allah ad-din, kita berikan semua ketaatan dan ketundukan kepadanya. Inilah makna daripada millat Ibrahim. Beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dan menundukkan seluruh ketaatan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala alias at-tauhid. Kemudian kata beliau, wa bidzalika, karenanya amarallahu, Allah perintahkan jami'an nas, seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan mereka karena tauhid. Mana ayatnya? Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali disuruh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat Allah menciptakan kita ini untuk mentauhidkan Allah. Itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah seagung-agungnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, sebagaimana larangan sebesar-besar larangan adalah kesyirikan, lawan daripada tauhid. Berarti kalau kita tahu bahwa tujuan kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dilarang untuk menyekutukan Allah dengan apapun, baik dari makhluk bendanya ataupun makhluk yang berakalnya. Ya. Kemudian kata beliau, fa idza arafta, kalau engkau mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, khalaqaka, menciptakan engkau li ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah. Fa'lam, ketahuilah, annal ibadata, sesungguhnya ibadah, la tusamma ibadatan, tidak dianggap sebuah ibadah, illa ma'at tauhid, kecuali disertakan tauhid di dalamnya. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharati, sebagaimana salat tidak dikatakan salat kecuali disertakan taharah di dalamnya. Di sini muallif ingin memberikan percontohan kepada kita tentang peran tauhid dalam sebuah ibadah. Kata beliau bahwa kedudukan tauhid di atas ibadah itu sama dengan kedudukan taharah di atas salat. Saya ulang, kedudukan tauhid di atas ibadah itu sama dengan kedudukan taharah di atas salat. Sebagaimana salat bisa batal ketika tidak taharah, maka ibadah juga bisa gugur karena tidak ada tauhid. Bahkan lebih parah, gugurnya tauhid di atas ibadah dengan gugurnya taharah di atas salat. Karena kalau orang salat kemudian dia tidak wudu, paling tinggi tidak sah salatnya. Tapi kalau seseorang itu beribadah kepada Allah tanpa tauhid, maka dia terjerumus kepada kesyirikan, kekufuran. Ya, makanya kata Syekh di sini, fa'lam annal ibadata, ketahuilah bahwasanya ibadah itu la tusamma ibadatan, tidak dikatakan sebuah ibadah illa ma'at tauhid, kecuali disertakan dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, sebagaimana salat tidak dikatakan salat kecuali sertakan taharah. Jadi kalau antum sedang salat, sudah wudu nih, tiba-tiba kentut dalam salat, maka batal salatnya. Kenapa? Hilang taharahnya. Begitu juga orang yang beribadah, ketika kemudian ibadah itu disertakan kesyirikan di dalamnya, maka selain tertolak ibadahnya, dia bisa terjerumus kepada kesyirikan dan kekufuran. Kemudian kata beliau, dari sini kita tahu apa? Beliau bukan sedang membicarakan syirik kecil. Ingat ya, kata-kata beliau di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak sedang membicarakan syirik kecil.
tapi sedang membicarakan syirkul akbar. Dia sedang berbicara soal syirik besar. Apa bedanya syirik kecil dengan syirik besar? Pertama, syirik besar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, syirik besar itu bisa menggugurkan seluruh amalan. Tapi syirik kecil tidak menggugurkan semua amalan, hanya menggugurkan amalan yang ditempelinya saja. Kemudian yang ketiga, syirik besar itu sezalim-zalimnya kezaliman. Sebagaimana Allah mengatakan perkataan Luqmanul Hakim, ya bunai, la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai bunai, wahai anakku, jangan kau melakukan kesyirikan karena syirik itu sezalim-zalimnya kezaliman. Kemudian yang keempat, kalau seandainya orang yang melakukan syirik besar ini, dia meninggal dan tidak bertobat, maka dia meninggal di atas kekafiran, keluar dari Islam. Kalau syirik kecil tidak. Ya. Kemudian juga yang kelima, kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia tidak akan pernah keluar dari neraka, alias kekal di dalamnya. Tapi kalau syirik kecil tidak. Itulah 5 perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Tetapi pengarang di sini dalam kitab Qawaidul Arba'ah ini tidak sedang bicara syirik kecil, tapi bicara syirkul akbar, syirik besar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang disematkan padanya kekufuran, yang dihilangkan semua amalan dan pahalanya, dan kalau masuk neraka dikekalkan di dalamnya. Ya. Kemudian kata beliau di sini, fa idza dzakhala syirku, bil ibadati fasadat kal hadathi idza dzakhala fit taharati. Fa idza, dan apabila, dakhala syirku, masuk kesyirikan, bil ibadat, di dalam sebuah peribadatan, fasadat, maka rusaklah ibadah itu. Kal hadathi, seperti hadas, idza dakhala fit taharati, ketika dia masuk pada taharah maka menggugurkan taharahnya. Inilah bahaya syirik besar ya. Bahaya syirik besar itu bisa merusak ibadah sebagaimana bahaya hadas itu merusak taharah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun." Tidak layak bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah dengan mempersaksikan atas diri mereka dengan kekufuran, karena mereka adalah orang-orang yang amalan-amalan mereka gugur dan di dalam neraka mereka dikekalkan. Kemudian kata Syekh di sini, fa idza arafta, kalau engkau sudah tahu, anna syirka, bahwa kesyirikan itu, idza khalatal ibadah, apabila bercampur dengan ibadah, afsadaha, bisa merusaknya, wa ahbatal amal, bisa menggugurkan amalnya, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, wa sara, dan menjadi sahibuhu, pelakunya, minal khalidina, termasuk orang-orang yang dikekalkan finnar, dalam neraka. Arafta, engkau mengetahui, anna ahamma ma'alaika, maka yang paling penting, kewajiban engkau, ma'rifatu dzalika, untuk mempelajari perkara-perkara itu, tauhid dan kesyirikan. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah. La'allallah, semoga Allah dengan mengenal apa itu tauhid, apa itu syirik, bisa yukhallisaka, melepaskan kamu, min hadhihi syabakati, dari jala-jala, jaring-jaring, wahiyya syirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi secara global,
Di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan muqaddimah tentang bahaya kesyirikan. Dan beliau fokuskan kepada syirkul akbar, ya. Bukan syirkul asghar, ya, syirik besar. Di mana syirik besar ini bisa menggugurkan ibadah, bisa menggugurkan amalan, dan bisa mengekalkan pelakunya dari api neraka. Karena di sini mu'alif mengatakan anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha. Ini yang pertama, merusak ibadah. Yang kedua, wa ahbatal amalah, merusak amal. Yang ketiga, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, pelakunya kekal di dalamnya. Cukup 3 perkara disebutkan pengarang di sini menunjukkan tentang bahayanya kesyirikan. Karena kesyirikan itu bisa diharamkan sorga pada dia. Pintu neraka terbuka bagi dia. Dan tidak ada satupun amalan yang tersisa pada badannya. Kemudian kata beliau, وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَائِدَ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Oleh karena itulah, untuk memahami apa itu tauhid, apa itu syirik, maka kita harus mengenal 4 kaedah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Apa saja 4 kaedah ini? Nanti kita akan bahas satu persatu minggu depan. Cukup hari ini kita bicara soal muqaddimah dari kitab Qawaidul Arba'. Dan saya minta antum store hafalan Qawaidul Arba' ini ke ustadz yang biasa antum pagi dan sampai siang membimbing antum, maka storekan kepada beliau. Nanti insya Allah mungkin setelah selesai kitab ini, ya, baru kita akan ada ujian. Ujiannya menghafal saja, ya, paling dengan beberapa pertanyaan yang ringan, tapi ujiannya lebih kepada menghafal matan. Jadi kalau selesai kitab ini, nanti kita akan ujian matan Qawaidul Arba'. Wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.